Oke adik-adik, wah ada Kak Lisat lagi, ada Kak Elena lagi, ada Om Pras lagi. Gak kenal mereka. Gak kenal mereka. Oke, hari ini kita mau ibadah yang luar biasa tentu saja. Oke, Kak Lisat mau berdoa buat mengawali ibadah kita pada hari ini. Yuk Kak Lisat berdoa. Yuk adik-adik kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan kami, menuntun kami sepanjang minggu ini. Kami boleh melalui seluruh kehidupan kami bersama dengan Engkau. Amin. Walaupun di situasi yang masih pandemi kami belum bisa bertemu Ya Tuhan. dengan satu sama lain, tapi kami percaya Engkau tetap bersama dengan kami. Amin. Di sepanjang kehidupan kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Ya, Berkati, biarlah namamu dipermuliakan, ditinggikan melalui setiap puji-pujian Ya, kami. Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Wah luar biasa sekali ya. Masa pandemi ya Kak ya. Ya. Tapi adik-adik tetap nungguin loh untuk ibadah, menyambut Yesus dalam hati mereka. Iya. Kak Lisat pernah nggak main yang home pilah home pimpah? Masih Ingat ya? pernah. Pernah ya? Tapi kalau home pilah home pimpah biasanya 3 orang 4 orang ya. Terus kalau yang hitam-hitam putih menang yang putih. Menang yang putih. Kalau yang putih-putih hitam Menang yang hitam. menang yang hitam ya. Tapi kayaknya ada lagunya itu loh. Iya ada. Home pilah home pimpah. Oh kita pujikan-pujian itu ya. Iya. Adik-adik sama-sama ya, kita pujikan lagi tuh ya Kak Lisat, Om Pras, Kak Elena mengiringi ya. Iya, kita pujikan sama-sama. Ayo sambil tangannya home pilah ya. Ayo sama-sama. Home pilah home pimpah, Yesus jagoanku. Home pilah home pimpah, Yesus pujaanku. Ya ya ya. Home pimpah, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Ya ya, bentar. Adik-adik nggak ikut. Oh. Harusnya ikut lompat. Iya. Ya. Oke, boleh kok lompat setinggi-tingginya. Iya. Tapi kita nggak bisa. Kita terbatas. Om. Terbatas. Kalau tinggi nanti kepotong ya. Iya. Nanti hilang. Hilang nanti ya. Adik-adik boleh ikut ya, sama-sama ya. Pas jagoan gini jagoan. Terus kalau pas mata melihat gini ya. Kalau lompat setinggi-tingginya boleh. Setinggi-tingginya. Kalau sini nggak bisa ya. Nggak bisa. Kali saya terlalu tinggi ya. Gimana Om? Iya. Gini aja Om. Ya. Jangan nanti malah ketekuk ya. Oke ya sama-sama ya adik-adik ya. Boleh lompat setingginya ya. Yesus jagoanku. Home pilah. Yuk kak. Sama-sama. Home pilah home pimpah, Yesus jagoanku. Home pilah home pimpah, Yesus pujaanku. Ya ya ya. Home pimpah, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut dan mengalahkan iblis. Yang buta melihat, semua yang lumpuh melompat. Ya ya ya. Home pimpah, Yesus jagoanku.
Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku, ya ya ya. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dia siapa? Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat, ya ya ya. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah, hompilah hompimpa, Yesus pujaanku, ya ya ya. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat, ya ya ya. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah, hompilah hompimpa, Yesus pujaanku, ya ya ya. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Sekali lagi, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Luar biasa. Iya, luar biasa ya. Tuhan kita jagoan banget ya. Gak ada pahlawan yang bisa seperti itu, nggak Iya. ada. Hanya Tuhan. Tuhan Yesus. Oke, ya ada pujiannya juga loh. Ada Yesus lagi ya. jagoanku, takkan ku takut. Pakai iya ya iya ya. Iya, pakai. Pakai ya. Biar lebih asik ya. Biar lebih asik ya. Oke, yuk kita pujikan lagu itu sama-sama ya. Iya iya ya, iya ya. Ingat ya adik-adik ya. Sambil nari enggak apa-apa, sambil cukup kalian di rumah enggak apa-apa ya. Sambil melompat enggak apa-apa ya. Oke. Jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia asik-asik. Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti siapa? Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti mengalahkan seekor singa, seperti iblis yang jahat. Ya ya ya, ya ya ya, ya ya ya, ya 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 ya, 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 ya ya. Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia besertaku. Asik-asik, jos. Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti siapa? Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Ya ya ya, ya ya ya, ya ya ya, ya
ya ya ya hey ya hey ya 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 hey ya 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 hey ya 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 hey ya hey ya 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 hey ya 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 hey ya 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 hey ya lagi. Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia besertaku. Asik-asik, jos. Pahlawanku, takkan ku takut, sebab Dia berlindung. Iya, seperti siapa? Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti yang mengalahkan seekor singa, seperti si iblis yang jahat. Ya 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 luar biasa. Wah, iya. Kita akan pujikan satu pujian, ku jatuh cinta padanya, itu ya. Iya. Adik-adik tentu saja juga ingat lagu itu ya, kan lagu itu udah terkenal sekali ya. Iya. Dari zaman masih sekolah minggu. Iya. Oke, yuk kita pujikan lagu ini ya. Ku jatuh cinta padanya. Sama-sama ya adik-adik ya. Ikuti lagu ini. Tetap semangat. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Sebentar. Kayaknya adik-adik gayanya masih gaya yang lama. Iya. Gini sama gini terus delosor. Kita sudah ganti loh gayanya pakai yang ini ya Kak ya. Iya. Wah iya, itu semakin dalam ya. Tirukan sama-sama ya, jangan delosor ya. Kotor ya. Kotor. Tapi rumah mereka bersih kok. Oh Tempat iya. kita kok. Tapi kalau delosor terus masuk angin. Oh iya, dingin. Oke ya, sama-sama ya pakai tirukan gaya Om Pras sama Kak Liset ya. Iya. Oke, sama-sama yuk. Sama-sama ya, tirukan gayanya ya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Aku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Tambah dan dalam lagi. Dalam lagi. Wah, luar biasa sekali ya. Om Pras pengennya ke dalam terus loh. Semakin dalam Dalam cinta kepada Tuhan. Iya bener Om. Iya. Oke. Adik-adik, tiba waktunya kita mau mendengar firman Tuhan ya Kak ya. Iya. Wah, kita mau pujikan apa ya? Sejauh timur ya. Sejauh timur dari barat. Haleluya.
pujikan pujian ini bersama-sama. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi adik-adik, pujikan pujian ini sejauh timur. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kebaikan dan kemurahan-Mu, karena pemerintah kami yang luar biasa mengatur sedemikian rupa sehingga penyebaran COVID tidak meluas kemana-mana, dan Tuhan selalu kendalikan di dalam negara kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur karena sebagai anak-anak-Mu kami terus berdoa supaya keadaan berubah semakin baik ya Tuhan. Dan kali ini pun kami percaya bahwa Engkau memberi keadaan yang baik kepada kami, karena perlindungan-Mu, karena penjagaan-Mu, karena kasih-Mu yang tidak pernah habis atas kehidupan kami, sehingga kami boleh dikuatkan senantiasa. Kau akan selalu menuntun kami, Kau selalu akan merangkul kami, Kau selalu akan memeluk kami, sehingga kami merasa aman di dalam Engkau. Kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, luar biasa hari ini ya, karena Tuhan selalu menyertai, membimbing, menuntun kita, dan kita tahu bahwa hari ini kemarin-kemarin adik-adik belum bisa kemana-mana karena PPKM ya. Bahkan sekolah pun belum bisa mulai offline, masih online. Jangan menggerutu ya. Jangan bersedih. Jangan pokoknya jangan sakit hati lah. Ya. Yang jelas adik-adik masih harus tetap belajar untuk mengucap syukur. Oke? Kemana-mana jangan lupa pakai masker ya. Pulang dari main, dolan kemana gitu ya, pulang cuci tangan. Kalau bisa ya jangan dolan dulu, di rumah saja ya. Oke? Nah, kali ini Om Pras akan bercerita tentang mengasihi sesama. Ya. Nah, adik-adik, di sebuah penginapan, ya kalau sekarang mungkin hotel yang tidak terlalu mahal lah ya, hotel biasa gitu ya, atau penginapan atau losmen gitu ya, itu ada seseorang yang dititipkan di sana. Hah? Dititipkan? Ya, dititipkan. Nah, ini orang ini waktu dititipkan penuh dengan luka, penuh dengan bekas-bekas pukulan. Mungkin pipinya biru, matanya sembab biru, di bibirnya ini mungkin ada darah kering gitu ya. Tapi mungkin sudah dilap ya, tapi masih ada mungkin sedikit bekas gitu ya, ada luka sobekan di bibirnya mungkin gitu ya. Nah, orang ini dirawat oleh pemilik penginapan. Nah, ketika ada orang melihat, mungkin bertanya kepada pemilik penginapan itu, "Pak, siapa itu?" "Oh, ini orang ini sudah beberapa hari saya rawat karena waktu dibawa kemari orang ini nggak sadarkan diri. Bahkan orang ini kelihatan waktu itu mengenaskan. Ada seseorang yang membawa kemari. Dan orang itu memberi saya uang yang cukup banyak. Uang itu untuk merawat orang ini. Ya, saya belikan obat, saya belikan vitamin, saya kasih minum, makan, ya beli pakai uang yang dititipkan itu. Sampai sekarang sih sudah beberapa hari cukup. Dan katanya
Kalau misalnya saya merawat orang ini, biayanya lebih dari yang ditinggalkan, akan diganti. Lah, memang siapa Pak orang itu? Orang itu adalah pelanggan di tempat ini. Dia juga suka menginap di tempat ini. Nah, pas menginap itu dia orangnya memang kelihatan baik sekali. Murah hati, mungkin murah senyum, dan ya pokoknya orang baik lah pelanggan saya itu yang menitipkan orang ini di sini. Oh gitu ya Pak ya. Terus tahu nggak ceritanya kok bisa orang itu sampai di sini? Ya menurut ceritanya ya, beberapa hari waktu lalu dia agak sedikit sadar ya, saya tanya gitu ya. Katanya dia itu perjalanan dari Yerusalem ke Jericho. Nggak tahu, mungkin mau berdagang atau mau mengunjungin saudaranya atau ya pokoknya mungkin bawaannya itu banyak gitu ya. Ya kalau bawaannya banyak mungkin berdagang kali ya. Nggak tahu nih orang ini nih. Nah, ketika di dalam perjalanan dari Yerusalem ke Jericho, di tengah-tengah perjalanan dirampok sama orang. Nah, kalau kondisinya seperti ini mungkin perampoknya tidak cuma satu, mungkin 3 orang kali ya, penyamun-penyamun gitu ya, yang merampok dia. Nah, tidak cuma barang-barangnya yang diambil katanya, semuanya diambil. Mungkin kalau dia naik keledai gitu dan barang-barangnya, atau mungkin dia naik kuda itu semuanya diambil, barang dan kudanya, barang dan keledainya diambil semuanya. Tidak cukup itu saja. Bahkan katanya orang ini dianiaya, dipukuli, dipukul perutnya, dipukul mukanya, pokoknya dianiaya sedemikian rupa sampai orang itu hampir pingsan, mengenaskan. Dan ketika ditinggalkan, orang ini mungkin setengah telanjang. Ya, mungkin. Karena kurang jelas ya. Oh, begitu ya ceritanya. Belum selesai ceritanya. Mungkin dia waktu itu nyaris hampir pingsan, tapi masih agak sedikit sadar. Dia minta tolong. 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 Karena dia tidak bisa berdiri, dianiaya sedemikian rupa dan mungkin lemas karena banyak pukulan yang diterimanya. Dia minta tolong. Di tengah kesadarannya mungkin ketika dia rebah gitu ya, mungkin matanya mungkin agak sudah bisa melihat sedikit gitu. Dengan kelemahannya. Ada yang lewat. Siapa Pak yang lewat Pak? Ya katanya sih ya, itu seorang imam. Kok tahu? Ya mungkin dilihat dari bajunya ya. Ya, dia lewat dan ketika dia merintih minta tolong dengan bersimbah darah. Imam itu cuma melewati, bahkan menyeberang jalan atau berjalan di seberang. Menghindari orang ini. Wow, kok bisa ya? Dan orang ini tergeletak sedikit lama. Ketika imam itu lewat dan melewatinya tanpa menolongnya, beberapa saat kemudian katanya ada yang lewat lagi. Dan orang ini mengenali orang itu. Sepertinya adalah orang Lewi yang lewat.
dia juga minta tolong mungkin. Atau enggak dalam kondisi seperti itu, paling tidak dia berharap orang Lewi itu menolong. Tapi yang diharapkannya nol. Enggak ada. Karena apa? Orang Lewi itu juga menyeberang jalan. Atau berjalan di seberang. Melewati orang itu. Kok sama dengan orang imam tadi ya Pak ya? Iya. Padahal kondisinya itu amat sangat mengenaskan dan butuh bantuan. Nggak tahu. Begitu teganya mereka itu meninggalkan orang itu dalam kondisi seperti itu. Mungkin kalau saya lewat, mungkin saya juga takut ya. Saya nggak mau nolong mungkin. mungkin ya. Kalau kamu gimana? Wah, kalau saya ya mungkin takut juga. Jangan-jangan ketika saya nolong, perampoknya datang, penyamun-penyamunnya datang, saya ikut dirampok. Oh, iya ya. Mungkin saya mikir gitu juga ya. Nah, ini selang berapa lama yang pelanggan saya ini adalah seorang yang asalnya dari Samaria. Wah, ini orang yang saya ceritakan tadi, pelanggan saya tempat ini, orangnya itu baik hati, murah senyum, pokoknya murah di dalam segalanya. Murah hati ya. Dan orang ini, pelanggan saya ini, orang Samaria, menolong dia. Katanya luka-lukanya dibasuh dengan air. Diusap semua darahnya dengan air. Tidak cukup sampai di situ. Dia punya anggur yang paling baik. Dibasuhkan juga di tempat-tempat yang luka. Supaya lukanya itu tidak infeksi. Diseka pakai anggur itu. Wow! Keren. Itu kan mahal anggurnya. Iya, tahu anggurnya mahal. Makanya saya bilang orang itu murah hati, baik. Mau nolongi orang yang sengsara itu. Orang ini nih, yang sekarang saya rawat ini. Diseka pakai anggur. Dibersih semua katanya. Di setengah sadarnya kali ya. Dia melihat orang Samaria itu dengan baik hati. Membasuh dia. Memberi pakaian kepada dia. Pakaian orang Samaria itu diberikan. Dan orang itu dipapah orang itu. Dan dinaikkan di atas keledainya. Kemudian dibawanya orang yang habis dianiaya itu ke penginapan saya ini. Oh, begitu ceritanya. Wah, efek juga ya. Yang pertama, imam lewat menyeberangi, tidak mau nolong. Yang orang Lewi lewat, nggak mau nolong. Sementara orang Samaria yang kita kenal banyak disingkirkan orang itu ya. Tapi mau menolong. Wow. Nah, kalau begitu orang imam dan Lewi tadi tidak mengasihi sesama ya. Yang mengasihi sesamanya ini ya orang Samaria ini. Yang mau menolong orang di dalam kesusahan. Ya, begitulah kira-kira. Dan saya tertular ya dari orang yang baik hati itu, orang Samaria itu, yang memberi saya uang itu untuk merawat orang ini. Akhirnya dengan belas kasihan juga saya merawat orang ini. Sampai sembuh katanya. Pesan daripada orang Samaria itu, sampai sembuh. Kalau misalnya uangnya lebih atau uangnya kurang ya, nanti akan ditambahi.
ya kalau mau ditambahi ya monggo. Enggak mungkin juga enggak apa-apa. Karena untuk nolong ya. Mungkin karena dia sudah tertular kebaikan hati dari orang Samaria itu. Bisa mengatakan seperti itu. Tapi di cerita itu enggak ya. Dia cuma sampai merawat, sampai sembuh. Dan kalau kurang, uangnya yang ditinggalkan akan diberi lagi, ditambahi. Gitu. Nah, adik-adik, tahu kan ceritanya? Tahu ceritanya? Iya. Wah, adik-adik sudah tahu ceritanya. Itu Lukas 10 ya, ayat yang ke-25 sampai ke-37 ya. Lukas 10 ayat berapa tadi? 25 sampai 37. Iya. Nah, di situ adik-adik bisa membaca. Tadi Om Pras menceritakan dari ya perspektif Om Pras ya, pandangan Om Pras di dalam uh, di dalam kehidupan pemilik daripada penginapan itu ya. Jadi ceritanya agak mundur gitu ya. Kemudian ada orang tanya gitu ya. Nah, tapi yang pasti pelajaran di sini itu mengingatkan kepada kita supaya mengasihi sesama. Sesama itu siapa? Hah? Iya, temanmu. Siapa lagi? Hah? Hah? Musuhmu? Iya, minggu depan. Om Pras mau cerita itu ya. Mengasihi musuhmu ya. Siapa lagi? Iya, pokoknya temanmu, sahabatmu, orang yang tetangga-tetanggamu, teman-teman mainmu di kampungmu ya. Itu semuanya adalah sesamamu. Ya, kalau mereka butuh pertolongan, butuh bantuan, jangan melihat agamanya apa, jangan melihat etnisnya apa, jangan melihat sukunya apa, jangan melihat pokoknya sesama itu ya sesama gitu ya. Kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Iya, begitu adik-adik. Oke? Adik-adik mau belajar untuk saling mengasihi sesama? Ya? Mau? Iya, mau dong. Oke. Kalau adik-adik mau, yuk kita berdoa bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk hari ini, Engkau luar biasa menceritakan kepada kami kisah tentang seorang Samaria yang baik hati, yang memiliki kemurahan hati, mau menolong orang yang kesusahan, mau menolong orang yang sekarat. Dan Tuhan, orang yang baik hati ini menularkan kebaikan kepada orang lain, di mana pemilik penginapan itu juga mau untuk merawat orang yang dalam kesusahan tadi. Tuhan, kami mau juga tertular kebaikan di dalam kehidupan kami, sesuai dengan firman-Mu, supaya kami mengasihi sesama kami. Kalau sesama kami membutuhkan pertolongan, kami juga akan mau untuk menolong. Kalau teman kami sedang kesusahan, kami boleh menghiburnya, baik itu lewat telepon ataupun kalau bisa video call, dengan video call. Dan Tuhan, ajar kami terus Tuhan untuk selalu rendah hati, memiliki kemurahan hati di dalam kehidupan kami. Mungkin saat ini kami belum bisa bertemu dengan teman-teman kami yang dalam kesusahan, karena kami masih terpisahkan oleh kondisi yang kurang baik ini di masa pandemi ini. Tetapi lewat video call, Tuhan, mungkin kalau ada teman kami yang kesusahan, kami bisa video call dan bisa menghibur lewat video call. Dan kalau ada acara Zoom di sekolah minggu, kami juga bisa ikut bersama-sama dan merasakan sukacita di dalam sekolah minggu, saling menyapa satu yang lain, sharing, menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, terima kasih buat cerita pada minggu ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, kehidupan kami. Jauhkan kami dari orang-orang OTG, tambahkan imun di dalam tubuh kami, sehingga kami kuat untuk terus di dalam masa yang kurang baik ini. Kami bersyukur menyerahkan acara Zoom kami dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus, dan bersyukur pada hari ini. Haleluya. Amin.